Halo sahabat bio, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di channel Vita Aryani. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sel, yaitu tentang mitosis sel. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu mitosis? Mitosis adalah proses pembelahan satu sel menjadi dua sel, di mana dua anakannya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Mitosis sel terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Tentunya pembelahan ini mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Saat kita bayi, sel yang kita miliki jumlahnya tentu lebih sedikit daripada saat kita dewasa saat ini. Jadi, pada saat kita bayi, sel yang kita miliki terus melakukan mitosis sehingga jumlahnya bertambah banyak, akibatnya tubuh kita bertambah besar. Fungsi yang kedua adalah untuk regenerasi sel. Kadang-kadang sel yang ada di tubuh kita mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kerusakan itu harus diganti dengan sel yang baru. Maka, sel yang ada di sebelahnya akan melakukan mitosis sehingga menjadi dua, dan satu dari sel tersebut akan menggantikan posisi dari sel yang rusak. Mitosis sel terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, dan yang terakhir adalah telofase dan sitokinesis. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama dalam proses mitosis adalah interfase. Pada tahap ini, sel akan memperbanyak material pada dirinya. DNA akan bereplikasi, kemudian berkondensasi, sehingga bentuknya lebih mampat. Selain itu, sentrosom pada sel ini juga akan berduplikasi. Sentrosom ini nantinya akan membentuk benang gelendong yang fungsinya untuk menarik kromosom-kromosom sel. Tahap kedua dalam proses mitosis adalah profase. Pada tahap ini, kromosom sudah berkondensasi dan kemudian disebut dengan kromatid. Kromatid ini akan berduplikasi sehingga membentuk dua sister kromatid. Pada bagian tengah dari sister kromatid terdapat sentromer. Sentromer ini nantinya berfungsi untuk melekat pada benang gelendong. Selaput nukleus pada sel ini juga mulai memudar dan terbentuk fragmen-fragmen yang lebih kecil. Benang gelendong akan muncul dari kedua sentrosom. Benang gelendong ini akan terus memanjang sehingga sentrosom akan saling menjauh. Tahap ketiga dalam proses mitosis adalah prometafase. Pada tahap ini, kromosom menempel pada benang gelendong. Kemudian, benang gelendong akan menarik maju mundur sehingga kromosom tepat berada di garis tengah. Selain itu, dua sentrosom yang tadinya berdekatan sekarang berada pada titik terjauh, yaitu pada masing-masing kutubnya. Tahap keempat dari mitosis adalah metafase. Pada tahap ini, kromosom berada sejajar di garis tengah dari sel. Tahap kelima dari proses mitosis adalah anafase. Pada tahap ini, dua sister kromatid akan dipisah. Masing-masing kromatidnya akan ditarik oleh benang gelendong menuju kutub. Kemudian, ada juga benang gelendong yang tidak tertempeli oleh kromosom. Benang gelendong ini akan terus memanjang, mengakibatkan bentuk sel menjadi lonjong atau memanjang juga. Tahap terakhir dari mitosis adalah telofase dan sitokinesis. Pada tahap ini, isi sel terbagi menjadi dua, meliputi kromosom, fragmen selaput nukleus, dan sentrosom. Fragmen selaput nukleus akan menyatu kembali, sehingga dapat membentuk nukleus yang utuh. Kemudian akan terjadi lekukan penyibakan sel, di mana lekukan ini dimulai dari membran tengah yang maju terus ke dalam sel, sehingga sel benar-benar terbagi menjadi dua.